Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tak terbatas aku Pak. Semua perhatian Bapak kepada kami Pak. Semoga Allah yang memberikan kesehatan dan memberikan segala-galanya untuk bapak-bapak yang telah peduli kepada kami Pak. Kurasa Pak kalau secara perbuatan kami Pak tak seberapa Pak, tak ada untuk Bapak. Tapi karena dari Allah Bapak membawakan kepada hamba-hamba Allah, saya mengucapkan terima kasih. Masih menikmat kalau nanti menjaga. Hari ini kita berkunjung ke tempat malam yang gajah. Membawa sembako dan bantuan dana untuk yang lebaran pada Allah di dalam sana. Selamat tadi. Lah bentaran doang. Apa? Bentaran doang. Allah Akbar. Guys, Wih seru ya. Pala pengkamusing lagi. Dolai. Di. Kita ini pada pengkamusing. Dari pala pengkamusing. Sudah. Jadi mau main. Pak, suruh Pak dibalik lu. Nah, lewat sana. Ke atas langsung. Lagi merekam.
Iya anjing. Bagus. Sini kali ini ya. Bapak tadi dari mana? Kami takut tadi. Jalan tak bagus. Mana mutar? Naik kompang tadi? Iya. Hmm. Ya. Nggak jumpa sama bapak tadi. Naik kopong yang baru tuh kami. Oh, Dia nambang juga. Iya. Ya itu dibilangnya tadi sama siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslim muslimat, para natur yang muliakan. Hari ini tepatnya sehari menjelang Ramadan, tanggal 30 Ramadan, kita berkunjung ke rumah Pak Amiruddin Papahan. Beliau ini adalah salah seorang mu'alaf yang ada di seberang Pulau Gajah ini. Kemarin beliau tinggal di Pondok Kebun dan sekarang tinggal di rumah ini, di rumah kediaman ini, numpang sama-sama Pak Darus. Jadi Pak Darus menumpangkan rumah ini kepada beliau. Nah, pada kesempatan ini kami dari tim MPs Doa Amin. MPs Doa Amin adalah mitra Mola Zakat Infak Sedekah Dompet Doafa Al-Madani Indagiri. Jadi berbagi menjelang Lebaran Idul Fitri, berbagi kebahagiaan. Jadi kami membawakan paket sembako yang terdiri dari 1 piring telur, kemudian 5 kilo beras, minyak goreng 2 kilo, gula 1 kilo dan teh 1 bungkus. Dan juga ada nih Pak titipan dari para donatur uang untuk paket lebaran. Nah, ini dari MPs Doa Amin buat mualaf yang ada di sini. Jadi ini terima uang ini, semoga menambah kebahagiaan menyambut Idul Fitri. Nah, silakan terima. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah sama-sama berpartisipasi menyukseskan program yang kami buat. Ini program peduli fakir miskin, peduli mu'alaf, peduli kepada sesama, untuk menciptakan bagaimana suasana sosial kita, muamalah kita dalam agama kita menjadi kuat, ukhuwah kita. Dalam rangka apa? Untuk mempererat kita dalam bingkai persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Nah, jadi kita tidak memandang suku, tidak memandang ras, golongan. Yang jelas kita ikut berbagi bersama, meringankan beban daripada masyarakat. Bagaimana bisa menikmati Lebaran Idul Fitri nanti dengan bahagia. Nah, ini saja dari kami pengantar. Semoga bermanfaat ya Pak ya bagi Bapak dan Ibu sekeluarga. Terima kasih dari kami. Silakan tambahan mungkin dari Pak Pengawas Yayasan, Pak Daud, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para donatur MPs Doa Amin. Pak Amiruddin ini merupakan mualaf binaan kita dari MPs Doa Amin yang untuk kedua kalinya kita nyantuninya. Pak Amir, ini ada amplop Pak, jangan dilihat isinya Pak. Itulah bentuk kebersamaan kami sesama muslim pada Bapak. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk berhari raya. Nah, inilah Pak salah satu bentuk kepedulian para donatur. Ya Bapak, berterima kasihlah kepada para donatur dan berterima kasihlah kepada Allah. Doakan para donatur sehat semuanya Pak. Kalau kami ini hanya penyambung lidah, hanya pengurus. Yang kita tambah juga tadi apa? Bendahara. Jadi pada kesempatan ini kita juga membawa bendahara yayasan Pak Disa Putra. Mungkin ada sedikit motivasi kepada Bapak ini biar istiqomah dalam agamanya, istiqomah terus belajar. Anak-anaknya nanti lebih bisa penghafal Quran, memahami agama ini. Biarpun ayahnya mungkin seorang mualaf, tapi tidak ada tertutup kemungkinan anak-anaknya menjadi ulama. Silakan Pak Disa Putra, ada motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di rumah kediaman Bapak Amiruddin. Alhamdulillah beliau sehat-sehat saja dan bisa memanfaatkan apa yang kami salurkan kepada Bapak, dan kepada terima kasih kepada donatur-donatur yang sudah memotivasi untuk memberikan persumbangan serinya kepada mualaf kita. Semoga apa yang diberikan ini membagi manfaat bagi Bapak Amiruddin. Demikian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita minta kepada Pak Amir memberikan sedikit mungkin ungkapan terima kasih pada para donatur yang telah memberikan
sedikit uluran tangan kepada keluarga kita di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tak terbalas aku Pak. Semua perhatian Bapak kepada kami Pak. Semoga Allah yang memberikan kesehatan Amin, amin. dan memberikan segala-galanya untuk bapak-bapak yang telah peduli kepada kami Pak. Kurasa Pak kalau secara perbuatan kami Pak tak seberapa Pak, tak ada untuk Bapak. Tapi karena dari Allah Bapak membawakan kepada hamba-hamba Allah, saya mengucapkan terima kasih, beribu terima kasih Pak. Tapi saya mohon Pak, aku orang bodoh ini, tolong bimbing Bapak aku, di manakah letak firman Allah. Cuma itu aja Pak yang saya minta. Karena saya ini orang mu'alaf, saya tidak tahu di mana kedudukanku. Mau belajar aku Pak, tak ada membimbing aku. Tak ada. Karena huruf Pak saya tidak tahu. Lebih aku terang aja Pak. Jadi aku mohon kepada bapak-bapak semua, janganlah karena ini Pak peduli Bapak sama aku. Pedulilah Bapak mengajari aku, cuma itu aja permintaan aku. Biar supaya anak-anakku bisa besok, di manakah letak Allah. Jangan seperti aku Pak, orang bodoh. Di mana-mana aku pindah, di mana-mana pindah, ada yang iri, ada yang apa Pak. Kedudukanku tak ada, keluargaku pun susah. Bapak-bapakku pun nompang juga di tanah orang, aku pun nompang juga nih Pak. Karena apa? Bapakku dari dulu pindah. Jadi ngikutlah anaknya. Karena apa? Karena pindah. Tak ada pendidikan lagi anak-anaknya lagi. Jadi Pinoma, aku minta tolong sama bapak semua, aku minta tolong Pak. Dari ridho Allah, tolonglah. Tak bisa aku dibimbing Bapak, anak-anakku ini besok Pak, aku minta tolong Pak. Biar supaya tahu di manakah Allah itu ada. Cuma itu aja Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Jangan cuma peduli Pak. Aku kuat Pak, aku peduli sama Bapak. Ajari aku Pak, bahwa aku di mana Allah. Cuma itu aja Pak. Amin. Baik. Inilah ungkapan dari Pak Amiruddin, Pak Pahan. Beliau minta diajarkan. Jadi ini adalah PR kita bersama, PR umat Islam bersama, mengajarkan para mu'alaf mereka paham dengan ad-dinnya dan agamanya. Jelas setelah kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi kita tidak ilah, tidak Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa tadi ada bahasanya Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah melaksanakan ibadah terutama atau sholat. Nah, sholat yang wajib kita pelajari dulu. Bagaimana sholat 5 waktu yang sehari semalam dipelajari, bagaimana caranya, mulai dari berwuduknya sampai bacaannya, sampai gerakannya, sampai doa setelahnya. Ini nanti bagaimana bisa dipelajari. Nah, ini yang kemudian nanti setelah itu berpuasa seperti Ramadan ini termasuk rukun Islam, berpuasa. Nah, mudah-mudahan bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Islam ini, mulai dari syahadatnya kita berusaha syahadat, kemudian kita sholat, kemudian kita berpuasa, kemudian kita berzakat. Kalau kita bisa mengeluarkan zakat, berzakat kita, zakat fitrah itu. Kalau tak bisa kita mengeluarkan zakat fitrah, kita yang menerima zakat. Nah, begitu. Kemudian kalau kita mampu naik haji, kalau itu bagi mampu. Nah, ini yang rukun Islam ini untuk diamalkan. Kalau rukun iman itu untuk diimani, seperti mengimani Allah. Tadi Bapak katakan di mana Allah. Kalau dikatakan di mana Allah, Allah itu ada. Kita bisa lihat alam semesta, bagaimana langit yang tinggi tanpa tiang, gunung-gunung terpancang, tumbuh-tumbuhan yang ada di luar ini. Siapa yang menumbuhkan? Jawabannya adalah Allah yang menciptakan siang, menciptakan malam. Meyakini Allah ada, iman pada Allah, iman pada malaikat. Iman pada malaikat itu ada di kiri kanan kita selalu. Kemudian iman kepada kitab Allah Al-Quran yang kita imani dalam Islam. Ada kitabnya, kita sudah bisa lihat, kita bisa pelajari. Ini adalah mukjizat Nabi yang masih tersisa. Nah, iman pada kitab, kemudian iman pada Rasul Allah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Sekarang masih bisa kita rasakan keberadaan mereka dengan adanya kitab-kitab yang mereka turunkan. Kalau kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW, maka kitabnya Al-Quranul Karim. Nah, iman kepada kitab. Kemudian iman kepada apa lagi? Iman kepada qadar Allah, takdir baik, takdir buruk. Nah, Allah takdirkan kita seperti ini. Hari ini Allah takdir kita berjumpa. Ini takdir yang Allah takdir kepada kita, dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jelas kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Kemudian iman kita pada hari kiamat. Kiamat ini pasti terjadi. Hancur leburnya dunia, dan sebelum hancur leburnya dunia,
Kiamat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat adalah kiamatnya diri, meninggalnya seseorang. Nah, ini salah satu kiamat dalam dirinya, kiamat kecil, kiamat sugro, nanti kiamat kubro, hancur leburnya dunia ini. Nah, jadi ini sekedar penjelasan singkat dari kami. Kemudian nanti kalau bisa diadakan kajian-kajian rutin biar Bapak paham, biar nanti anak-anak paham bagaimana nih agama ini bisa sampai kepada diri kita semua. Inilah tugas dari kami sebenarnya, cuman mungkin mohon maaf kami mungkin kena kesibukan dan segala macam belum bisa rutin untuk hadir ke sini. Cuma di momen-momen seperti ini kami teringat dengan para mualaf, teringat dengan fakir miskin yang harus kita santuni. Nah, inilah bentuk kepedulian kami. Didukung oleh seluruh para donatur-donatur yang juga peduli akan fakir miskin, peduli dengan mualaf, peduli kepada sesama. Nah, jadi semuanya ini digerakkan oleh Allah SWT. Ini aja Pak yang kami sampaikan. Yang yakin aja lah Pak, setelah mengucapkan syahadat, jangan pernah berpindah lagi. Sekali la ilaha illallah, tetaplah sampai mati. La ilaha illallah. Sampai hembusan nafas terakhir tetap la ilaha illallah. Nah, inilah yang kita harapkan. Ini saja dari kami, semoga manfaat kaum muslim muslimat. Inilah kegiatan kami pada kesempatan ini luar Ramadan, di akhir Ramadan yang penuh berkah ini. Doakan kami bisa istiqomah untuk terus peduli kepada sesama. Semoga menjadi amal jariah bagi kita bersama, khususnya bagi para donatur yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, dan juga kepada kita semua yang ikut andil dalam hal ini. Ini saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami mohon maaf. Jadi saya tanya, silakan mau nanya. Sekarang macam mana Pak? Motornya yang kemarin bagaimana? Udah bisa difungsikan? Kayak motor kemarin masuk bengkel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah motor Pak, alhamdulillah. Cuma apanya yang waktu itu super paknya nggak kena pasang, itu makanya oli nembak. Jadi saya masukkan ke bengkel. Jadi insya Allah memang Allah memberikan rezeki, memberikan aku kesehatan. Adalah orang teman diberikanlah ini kereta ini 900.000. Jadi saya membayarnya cicil 3-4 kali bayar. Jadi alhamdulillah sekarang lunas. Tapi aku ada enaknya, ada dibohongnya aku. Katanya lengkap suratnya, padahal cuma sebelah. Jadi itu pun tak apa-apalah. Yang penting yang punya tanggung jawab katanya. Cuma itu aja Pak. Kalau kereta memang masih baik. Sholatnya bagaimana? Sholat sering ke masjid atau gimana? Jumat, sholat Jumat. Itulah Pak yang aku bilang Pak, tak ada yang bawa aku satu. Itulah aku bilang tadi, dunia ini tak tahu kamu ceritakan Pak. Seperti aku istilahnya mau ikutkan orang, tak ada istilahnya yang bisa saya ikutkan dalam hati saya. Jadi beginilah kehidupan saya. Semenjak aku duduk di sini Pak, saya tidak pernah menginjakkan kaki Pak. Saya tidak pernah bohong. Saya tidak pernah menginjakkan. Tapi ya walaupun gitu saya bermohon, ya Allah, walaupun begitu hambamu yang banyak dosa ini, hapuskanlah dosa hambamu. Tunjukkanlah rezeki hambamu. Insya Allah Pak, semua anak-anakku sehat walaupun kehidupan saya kayak gini Pak. Pindah sana pindah sini. Bahkan berlebih aku, bisa aku dicolong orang. Waktu kerja di rumah di Lansi Wiling, tabung gas bisa diambil. Udah tahu awak kayak gini. Tapi apa aku bilang, ya Allah, berarti lebih kaya aku daripada mereka. Masya Allah. Betul. Iya, lebih kaya lah. Betul. Lebih kaya aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sampai sekarang saya melamar sama bapak itu, Pak, tak ada berasku Pak, aku minta tolong bawa kompangnya Pak. Silakan bawa. Alhamdulillah. Nah, itulah Pak kebanggaanku, kekayaanku. Memang dibilang bukan harta, memang kebaikan itulah Pak. Memang aku merasa bukan baik. Tapi karena Allah mengetuk pintu hatinya, diberikanlah itu kerjaan itu untuk aku Pak. Jadi amin, saya ucapkan terima kasih sama Bapak itu bahwa aku dikasih kerjaan. Cuma itu aja Pak. Kalau bisa juga nanti kalau motornya sudah bagus, ini motornya udah bisa dipakai kan? Pada waktu ya tidak mesti hari Jumat saja. Langsung belajar pertama yang perlu kita masukkan nih sama abang. Kalau bisa ada waktu nanti zuhurnya barangkali kan, ada waktu atau asar atau maghrib, sempatkan ke masjid. Nanti biasanya ketika kita datang ke masjid, apakah Jumat nanti sholat Jumat, apalagi sholat Jumat,
atau tapi motornya dikunci ganda, yang pula sampai hilang pula lagi motornya gitu kan. Tetap luangkan waktu pergi ke masjid, nanti akan ketemu informasi-informasi tentang keagamaan di sana. Apakah nanti ada pengajian, ikut pengajiannya dulu. Sementara itu saja dulu di masjid atau di musola. Di sini yang terdekat yang mana biasanya, Bang? Ada di sini. Di sini Carangnya Di Pulau Gajah itu tadi lah. Di Pulau Gajah. Lebih bagus di situ kalau boleh anjuran kita. Bagusnya di sana. Di sana biasanya ada pengajian-pengajian. Nah, kalau gini Bang, karena kan abang kerja sana kan lagi kompong, pas azan istirahat dulu. Istirahat dulu. Kan dekat masjid. Iya. Gitu. Sambilan untuk kita Iya. sholat. Jika perlu panggil takmir masjidnya, tolong ajar saya gimana sholat nih. Bisa kita kejar. Jadi ilmu itu kita buru. Tak sama kita memburu rezeki, begitu juga kita memburu ilmunya. Bagaimana cara kita bisa pintar, bisa tahu tentang sholat. Panggil orang yang tahu, duduk bersama kita, ajar saya dulu sholat. Tak lama-lama 10 menit aja, gimana? Gitu gerakannya, bacaannya nanti diulang terus. Bisa Amba yakin saya bisa Pak Amiruddin untuk memahami. Atau gini Bang, karena Pak Kades kan ada. Pak Kades kan orang masjid juga. Kita aja ke Pak Kades. Tadi Pak Kades dia. Kita tahu Pak Kades. Kan sudah masjid, gini apa-apa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Kades. Udah ngobrol juga. Mudah-mudahan nanti ada bantuan, maksudnya itu kan secara administrasi, mudah-mudahan Pak Kades bisa membantu nanti gitu kan. Kemudian Pak Kades itu juga orang masjid itu. Bagus itu. Jadi tahapan awal itu menurut kita, abang main-main dulu sholat ke masjid. Nah, luangkan waktu sholat ke masjid. Menjelang nanti insya Allah kita persiapkan sematang-matangnya. Barangkali kalau memang nanti kita ketemu ada ustadz yang khusus untuk bisa keliling seperti ke rumah-rumah, kemana gitu kan, kita akan persiapkan. Akan tetapi tetap al ilmu yu'ta walayati, lebih afdolnya itu kata Nabi itu ilmu itu didatangi. Bukan berarti tidak akan ada juga saatnya nanti dia datang sendiri, tapi itu lebih afdolnya dia didatangi. Artinya memang kita tunjukkan bahwa kita tuh betul-betul kuat kali gitu, betul-betul serius di hadapan Allah tuh bahwa kita memang mau menuntut ilmu. Makanya terkadang anak-anak itu banyak yang merantau, didatangi ilmu sama mereka itu. Memang ilmu itu didatangi. Seperti itu. Jadi menuntut ilmu juga butuh waktu. Tapi kalau di masjid, dia juga butuh biaya. Tapi kalau di masjid kita sering main, itu biasanya nggak ada biaya. Biasanya nggak ada biaya dia. Kalau sekolah kan terkadang kan ada biaya dia merantau. Jadi tahap awal itu rajin ke masjid. Nanti akan ada pengajian-pengajian, ikut aja dulu. Ikut, umpamanya ada sebelum zuhur. Biasanya sebelum zuhur tuh ada tausiah ataupun ceramah sedikit, ikuti itu gitu. Terus sementara menjelang kita nanti kita matangkan, kita belum ketemu ustadz yang khusus ini untuk keliling wilayah sini gitu kan. Yang ustadz yang khusus kita udah usaha juga kan, tapi belum ketemu. Kalau memang itu barangkali seperti itu. Kalau yang anak-anak gimana nih, anak-anak Anak-anak belum ada, Pak. belum ya? Yang anak-anak belum juga ngaji. Makanya Pak Amir kan sudah mualaf. Sekarang luruskan ya Pak Amir, innama a'malu binniyat. Kalau Pak Amir datang ke masjid, insya Allah kalau Pak Amir bertanya dengan pengurus masjid atau orang masjid, Pak tolong ajarkan saya sholat, saya rasa pasti dia mau. Atau Pak Kades, sumpah Pak Kades kan orang masjid juga. Pak Kades, saya ini kan warga Pak Kades juga, walaupun belum bersurat. Tolong ajarkan saya sholat. Nah, minimal Pak Amir masuk dulu ke masjid. Pak Amir Muhammad jangan jemput bola. Pak Amir harus jemput bola. Ustadz Yaya Wahloni itu kan mualaf juga. Beliau datang pondok-pondok, beliau yang belajar. Ada kalanya memang betul dikatakan Ustadz Ferry tadi, ilmu yang mendatangi Bapak. Kalau untuk sekarang Bapak yang mendatangi dulu. Datanglah dulu ke masjid, tanya sama orang. Saya rasa mereka mau. Akan terbuka nanti semuanya. Inilah keterbatasan kami. Kami untuk mengirimkan dai kemari ini. Nah, ini masih dalam program nih. Masih dalam program. Jadi gitu loh Pak Mir ya. Jadi nanti datangi masjid, jumpai orang-orang masjid, bicara nanti ke kamar masjid, kita ajarkan sholat, kita ajarkan bagaimana agama Islam ini, mendalaminya kembali. Duduk bersama, luangkan waktu mungkin sambil
nampang sana kan. Duduk situ. Nanti Sini, duduk, Nak. gitu kan. Duduk situ. Kalau nunggu datang orang ke rumah nih, Dek. belum ada dai khususnya. Sini, Ren. Nah, tapi nanti kalau Pak Amin kejar bola seperti kata Pak Daud tadi, nah, insya Allah bisa dapat. Nah, selesai itu saja. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup ya. Tutup dengan membaca istighfar dan doa kafarat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sekian dari kami, dari tim MP Sudah Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada sedikit THR untuk adik-adik dikasih. Dek, situ duduk. Kasih satu-satu. Sini kau bang. Alah, nggak boleh nak. Jadi Udah, gini, udah dilipat. ada, mohon maaf, ada cerita yang jelek. Kasih satu-satu. Dulu saya punya kawan, malah Kasih juga satu. orang kita Flores, Udah. Petrus namanya. Karena dia katanya sudah Satu lagi. sadar, Ini. cuma mohon maaf, Satu lagi. dia nggak pernah ke masjid. Kata Allah, Allah Lagi. berkehendak lain, Allah cabut nyawanya. Orang kampung nggak mau melaksanakan 4 orang. jenazah. Salah satu lagi. Ah, Nah, kasih satu lagi. nggak tahu. Bertanya sama saya. Satu lagi, Pak Daud, satu lagi. gimana tak ada? Dia Nah, mengatakan, itu kasih. dia pernah ke masjid. Iya, iya. Nah, dah. Repot juga nanti kan? Nah, Insya Allah, Itu Pak. kasih uang. Semua amanat ke Eh, bapak-bapak itu. saya laksanakan. Nah, kasih Datang aja dulu nanti, duduk tanya Pak Kiai, Pak Ustaz. Iya. Saya mau baca Mana sholat. sih? Mulai. Sampai di Pasti sini ada. duduk dan turun di belakang. Ya minimal ikuti dulu gerakannya ya, orang begini awak begini, Nyantok. orang sujud awak sujud, orang rukuk awak rukuk, sambil belajar. Pak, apalagi Allah sudah kasihkan abang Nanti, Nak. kesempatan nih. Passwordnya sudah abang ambil masalahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah dekatkan abang dengan masjid. Dengan bekerja, Iyalah Pak, iya, iya. dengan bekerja di Bulu Di, kaki Kompang. ya di Pulau Gajah itu, Kompang itu kan. Berarti Allah tuh sudah ada isyarat loh itu berarti. Sudah ada isyarat. Yang langkah pertama itulah dulu. Iya. Yang sampaikan oleh Ustaz Zul tadi, Ustaz Daud. Waktu sholat. Nanti akan mengalir dengan sendirinya nanti. Percayalah, mengalir dengan sendirinya. Nak, Allah. Di bawah anak turun. Kita sini bagus jalannya. Bagus. Bagus, Pak. Jadi untuk tamu sehari kita bayar. Titip sama dia aja.